Selamat malam teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, dan juga para tamu di Warkop Pojok Kompas. Teman-teman dari STIM Mulia Pratama, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir ke sini. Gimana kabarnya malam ini? Baik, macet nggak hari ini perjalanan? Ya, kita sambil santai ngopi di sini, kita ngobrol pintar bareng narasumber dosen kita dari Sekolah Tinggi Ilmu Mulia Pratama. Tepuk tangan dulu dong. Baik, sebelum memulai acara pada malam hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Randes Nurfai Al-Faisal MM. Yang saya hormati Bapak Andi Muhammad Sadli SESS MK, dan juga Bapak Abdul Awim SE MAK, dan Bapak Wawan Widodo selaku owner PT Makada Sukses Bersama, serta teman-teman yang sudah hadir di Warkop Pojok Kompas pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Maria Putri Lorenza atau Lorenza Elza yang akan menemani teman-teman pada malam hari ini. Yang pertama, kami akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Randes Nurfai Al-Faisal MM. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Wawan Widodo selaku Direktur PT Makada Sukses Bersama, sekaligus membuat sebuah UMKM yang bernama Warkop Pojok Kompas, ya. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Andi Muhammad Sadli SESS dan MM, juga Bapak Abdul Awim SEMAK. Terima kasih atas berkenannya waktu untuk hadir ngobrol bersama-sama dengan para mahasiswa dan juga masyarakat yang ada di wilayah Mekarsari, ya, Mekarsari. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membawa manfaat, berkah untuk kita semuanya. Tak lupa kawan kita Bapak Bayu yang setia menemani kita, yang nanti juga akan siap untuk menghibur kita bersama dengan kepiawaiannya memainkan akustik gitar dan vokalnya yang bagus. Terima kasih Mas Bayu. Baik, adik-adik semuanya, dalam kesempatan ini yang pertama patut saya apresiasi dan aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Wawan Widodo PT Makada Sukses Bersama yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada STIM Mulia Pratama serta dosen dan mahasiswanya mengadakan acara ngeriung bersama, ngobrol bersama, berdiskusi. Mudah-mudahan obrolan kita ada sebuah rencana ke depannya yang kemudian bisa kita realisasikan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini memang tertera di flyernya adalah topik pembahasannya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, berbicara Tridharma Perguruan Tinggi, nanti panjang lebar ya, masyarakat ataupun mahasiswa yang hadir dalam acara ini bisa menyimak bersama ya materi Tridharma Perguruan Tinggi dari Bapak Andi Muhammad Sadli yang kemudian nanti ditambahkan oleh Bapak Abdul Awim. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya sekedar ngasih clue saja ya terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, bahwa kampus
STI Mulia Pratama ada sebuah institusi. Semua institusi, apakah itu institusi pendidikan, institusi ekonomi, institusi hukum, institusi sosial, semua yang nama institusi itu memiliki peran, memiliki fungsi, memiliki tugas dan tanggung jawab, serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Itulah pentingnya dibentuk sebuah institusi, termasuk institusi pendidikan yang namanya STIE Mulia Pratama. Nah, apa peran, fungsi, tugas, dan kewajiban dari kampus STI Mulia Pratama? Ya, inilah yang kita sebut bahwa kampus ini akan disebut sebagai lembaga pendidikan, institusi pendidikan, ketika sudah mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Jadi, tugas dan kewajiban dari kampus dimanapun adalah menyelenggarakan dan merealisasikan Tridharma perguruan tinggi. Secara singkat, Tridharma perguruan tinggi ini mencakup dalam 3 aspek, 3 kegiatan, ya. Baik itu yang pertama, jadi Tri itu 3, Dharma itu kewajiban, ya. Kewajiban pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, yang sebagaimana selama ini adik-adik semua ikuti dan laksanakan. Dharma yang kedua adalah penelitian. Jadi adik-adik mahasiswa, juga masyarakat, ketika Anda sudah menjatuhkan pilihan di perguruan tinggi, maka tugas Anda bukan hanya sekedar belajar, tetapi tugas Anda juga melakukan sebuah kegiatan yang namanya penelitian. Itulah yang kemudian nanti akan dilaksanakan di tugas akhir pada saat Anda mau menyusun, melaksanakan atau mengerjakan tugas akhir. Namun selama proses Anda kuliah, Anda diharapkan bisa berpartisipasi aktif kepada atau terhadap dosen-dosen yang menyelenggarakan kegiatan penelitian. Karena sekarang tuntutan, ya, undang-undang, ya, untuk beban kerja dosen salah satunya adalah penelitian. Bersyukur malam hari ini kita terima kasih Bapak Andi Muhammad Sadli ini salah satu pakar penelitian yang sudah ada di STI Mulia Pratama. Di STI Mulia Pratama, kenapa saya harus katakan dan predikatkan Pak Andi Muhammad Sadli sebagai pakar penelitian? Sudah teruji dan setiap tahun hasil penelitiannya selalu lolos dan mendapatkan satu apresiasi dari pemerintah. Kita berikan tepuk tangan Bapak Andi Muhammad Sadli. Mudah-mudahan malam hari ini beliau banyak memberikan satu ilmu pada kita semuanya, ya, untuk bisa mengikuti jejaknya, ya, dalam rangka melakukan kegiatan penelitian. Karena mahasiswa berpikir penelitian itu pikirannya hanya tugas akhir, ya. Tetapi mulai dari sekarang, mulai dari malam hari ini, tidak harus menunggu tugas akhir. Pada saat proses perkuliahan berjalan pun, Anda harus berpartisipasi aktif. Ibu Irda, Pak Rahmat, ya, Mbak Andi, ini semuanya adalah pakar-pakar penelitian yang Anda akan banyak mendapatkan pengalaman dan ilmunya ketika Anda proaktif dengan beliau, ya. Jadi itu saran saya. Kemudian dharma yang ketiga adalah pengabdian. Jadi sekali lagi, Anda ketika jatuh pilihan di kampus, bukan hanya belajar, tapi harus meneliti dan harus mengabdi. Pak, kita kan belum bekerja, Pak, masa kita harus mengabdi? Itu tuntutan, itu kewajiban. Tadi saya katakan bahwa yang namanya kewajiban institusi pendidikan, salah satunya adalah merealisasikan pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah, STI Mulia Pratama diprakarsai oleh Ketua BEM kita, Pak Muhammad Adam, ya. Ini juga Elsa telah mampu mewujudkan, merealisasikan beberapa kali kegiatan-kegiatan pengabdian sosial. Mudah-mudahan diawali dari Adam dan Elsa mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada mahasiswa STI Mulia Pratama secara keseluruhan untuk terpacu melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian. Malam hari ini kita berkumpul, salah satunya adalah kita obrolkan bersama kira-kira apa, ya, bentuk-bentuk kegiatan pengabdian yang bisa kita akan wujudkan ke depan dengan kita menjalin kerjasama dengan PT Makada. Selamat malam alumni kita, ya, alumni, ya. Jadi juga sudah hadir
Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti juga bisa membantu bentuk kegiatan kerjasama dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat. Akan banyak sekali nanti beberapa kegiatan-kegiatan pengabdian yang akan bisa kita laksanakan ke depannya. Itu kira-kira sebagai pengantar ya, sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan ya, sebelum kita sama-sama mendengarkan penyajian materi dari Bapak Andi Muhammad Sadli dan Bapak Awin serta Bapak Wawan Widodo ya, selaku owner, CEO yang selalu menyamar sebagai tukang supir ambulan ya. Tapi yang namanya nyamar bagaimanapun lama-lama ya tentu ketahuan kan. CEO ya gitu kan, supir ya supir. Terima kasih sekali lagi Mas Wawan Widodo. Mana Mas Wawan Widodo? Oh ya, atas kesempatan waktu yang diberikan pada kampus Timur Pratama. Mudah-mudahan ini semuanya membawa manfaat untuk kita semuanya. Dari kampus, mohon maaf dan apresiasi setinggi-tingginya buat PT Makada sukses bersama. Ke depan, PT Makada selalu maju dan berkembang terus untuk menyongsong ke depan bagaimana perusahaan ini akan terus menjadi berkembang dan besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Andes Nurfai Al Faisal MM. Baik, sambutan selanjutnya mari kita dengarkan dari CEO yang menyamar ya Pak tadi. PT Owner Makada sukses bersama Bapak Wawan Widodo. Kepadanya dipersilakan. Tepuk tangannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati ya, guru saya Bapak Dr. Andes Haji Nurfai, guru saya juga dosen pembimbing ya, Bapak Andi Muhammad Sadli, dan juga guru saya Bapak Awim yang alhamdulillah pada malam hari ini berkesempatan hadir. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semuanya yang alhamdulillah ya pada malam hari ini sampai ya, di warung pojok Kompas ya. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Nurfai, yang mana pada malam hari ini acaranya yaitu ngopi ya. Ngopi kita naik level ya. Jadi bukan hanya ngopi, seruput kopi selesai, enggak. Tapi ngopi yang di sini adalah ngobrol pintar ya, ngobrol pintar. Saya yakin-yakinnya kalau kita bicara ngobrol pintar pasti ada manfaat. Ya, tadi sudah saya sampaikan di depan kita ini dosen-dosen ini adalah para ahli-ahlinya, ya, para pakarnya, ya, yang akan membahas nanti dari mulai sisi ekonomi, ya, sosial, politik, pendidikan, dan juga kesehatan. Saya selaku apa ya, saya ngomong tuan rumah ya, tempatnya di warkop ya. Jadi saya sebagai dipercaya sebagai apa ya, panitia lah ya, panitia untuk menyiapkan tempat ya. Tentunya terima kasih kepada para dosen semuanya yang hadir dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyajian tempat maupun hidangannya kurang berkenan di hati bapak-bapak dan juga teman-teman semuanya. Ya, saya selaku manusia biasa tentunya banyak salah dan kurangnya, kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau banyak-banyak nanti apa ya, ketahuan ya, ketahuan tentang jati dirinya. Jadi saya memilih seperti biasa karena strata kita sama ketika berada di sini.
Ya, kalau tempat kerja beda lagi kan. Ya, keluar dari kantor sama aja. Ya, keluar dari kantor sama aja. Itu terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada para bapak dosen yang ada pada malam hari ini dan juga teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir di sini. Sekali lagi penghargaan tertinggi setinggi-tingginya kepada teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya menjadi orang yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Ya, mungkin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutannya. Tepuk tangan dong teman-teman. Teman-teman kalau mau sambil makan atau minum ngopi boleh ya Pak ya? Boleh. Kita ngopi di sini ngobrol pintar bareng Bapak dosen dan juga sebelum pemaparan materi tentang tridharma perguruan tinggi. Baik, untuk sambutan selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Awim SEMAK. Kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana tadi Bapak CEO-nya, Bapak Wahyu Widodo? Salam hormat dari saya, Pak. Ya, Bapak Wawan Widodo ya. Bapak Dr. Andus Haji Nurfai Al-Faisa. Bapak Muhammad Andi Sati. Andi Muhammad Sati ya. Dan anak-anakku Elsa, terus Adam, mantan ketua BEM kita juga, ya, Abel, ya, dan semualah yang datang pengurus BEM, MM, mahasiswa, dan rekan-rekan semua bapak-bapak yang ada di sini. Saya sangat hormat sekali sama bapak-bapak semuanya. Tadi sebenarnya agenda ini bukan tidak tahu, saya tahu, tapi saya pikir ya udah mungkin memang khusus untuk Pak Haji Faisal dan Pak Andi saja. Tapi pas tadi dibilang, wah acaranya di Mas Wawan loh, ngopi bareng mahasiswa, tanpa diajak saya langsung, Pak saya ikut. Saya ikut gitu. Kenapa? Ya udah. Perasaan hampir 20 tahun lebih ya saya ngajar ya Pak ya. Ini baru ada loh yang kayak begini ini. Baru saya rasakan. Ini luar biasa loh. Saking kangennya saya ngobrol bareng dengan mahasiswa-mahasiswa Mulia Pratama. Ini jujur kalau dibilang saya bingung memposisikan diri sebagai apa. Kalau dibilang pernah di Mulia Pratama, saya pernah di Mulia Pratama. Saya mahasiswa Mulia Pratama dulu. Nggak tahu ya Dam. Iya. Saya lulusan Mulia Pratama, murni S1-nya. Ya, dibilang dosen, saya juga dosen. Dibilang struktural, kebetulan juga struktural. Dibilang usernya lulusan Mulia Pratama, saya juga pengguna lulusan Mulia Pratama. Ya, tapi itu semua tidak membuat saya mungkin merasa lebih hebat, merasa lebih bagus. Tidak, kita semua sama di luar tadi kata Mas Wawan ya. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini, momen-momen seperti ini nanti untuk nextnya terus diadakan. Apapun bentuk permasalahannya, apapun bentuk kesulitannya, ketika dimusyawarahkan secara bersama, insya Allah semua pasti akan ada jalan keluarnya. Dan kita tahu Mulia Pratama saat ini itu mungkin sedikit lagi sesak napas, ya, sedikit lagi sesak napas.
mahasiswanya mungkin tidak terlalu banyak, tetapi sesak napas itu kalau kita biarkan lama-lama cepat tua dia, iya kan? Kita harus sama-sama mencari jalan keluarnya. Bagaimana sesak napas ini kita obatin, nanti kembali segar, jalan normal, dan bisa melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang akan mendidik masyarakat untuk menjadi sarjana-sarjana yang bermanfaat. Ya, itu harapan saya. Selaku alumni Mulia Pratama, saya tetap ingin melihat kemarin Mulia Pratama ada, besok ada, dan terusnya akan tetap ada. Ya, saya yakin apalagi pengurus-pengurus BEM, pengurus MM sekarang kelihatannya dari wajahnya juga punya integritas yang bagus, ya kan? Saya dengar kabar dari Pak Haji Faisal, wah, akademiknya juga bagus, ya kan? Bukan berarti yang kemarin itu nggak bagus, bagus juga, ya kan? Memang harusnya yang ada di kelembagaan BEM, MM, dan UKM-UKM yang lain itu harusnya figur-figur yang dapat menjadi contoh bagi rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Dari attitude-nya, dari akademiknya, ya kan? Dari komunikasinya, dari hal-hal lainnya itu bisa menjadi contoh buat rekan-rekan yang lain. Ya, mudah-mudahan ngobrolnya malam ini nanti akan menjadi satu lampu penerang untuk meniti jalan Mulia Pratama lebih baik ke depan. Amin. Ya, itu saja mungkin dari saya. Mungkin sekalian saya mohon pamit Pak Haji ya. Saya minta maaf ya, Pak Andi ya, Elsa, ya, Adam dan lain-lainnya. Sekalian, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Boleh tepuk tangan lagi teman-teman. Terima kasih atas sambutannya Bapak. Kebetulan Bapak Abdul Alim tadi yang sudah dijelaskan mahasiswa Mulia Pratama juga ya Pak. Iya, Tahun berapa Pak? Masuk 99, lulus 2003. Wah, belum lahir kita. Iya. Iya. Belum lahir. Angkatan kedua ya Pak ya? Iya. Angkatan kedua. Angkatan kedua. Sekarang sudah menjadi dosen struktural juga ya Pak, yang luar biasa. Siapa tahu teman-teman kita selanjutnya penerus Pak Awim. Amin. Amin. Pak Faisal dan juga Pak Adi. Amin teman-teman ya. Untuk narasumber kita pada malam hari ini, untuk Bapak Adi Muhammad Sadli, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin duduk ya Ersa ya, biar santai ya. Lebih santai Pak. Santai. Yang saya hormati Ketua SDM Mulia Pratama yang diwakili oleh Wakil Ketua 3 Bapak Dr. Andes Haji Nurfai, MM, pembawa acara MC Ersa, lantang sekali suaranya, mantap. Pak Awim udah pulang, terima kasih Pak Awim udah hadir sebentar. Lalu CEO, Pak CEO ke dalam ini Pak CEO, Pak Wawan Haji Wawan Cahyono ya. Wawan Widodo. Wawan Widodo, maaf ya. Mas Wawan, terima kasih ya. Lalu yang saya cintai, mahasiswa, teman-teman kita, anak-anak kita semua, ya ada Ketua BEM, ada mantan Ketua BEM, Abel, ya. Yang lain saya mohon maaf tidak sebut satu persatu, tapi wajahnya semua saya kenali lah. Terima kasih. Hari ini mungkin kita berkumpul tidak lebih dari 10 orang apa 15 orang. Saya berharap nanti Mas Wawan kita bisa
kembangkan lagi. Semoga ini menjadi semacam embrio ya, kita bisa kumpul-kumpul. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua 3, Pak Nurpai, Tridharma Perguruan Tinggi yang sudah disampaikan. Pilar pertama adalah pengajaran, pilar kedua adalah penelitian, dan pilar ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini sesungguhnya adalah bagian penting atau perwujudan daripada Tridharma ini. Jadi pengajaran itu ya sebisa mungkin berdampak. Ya Mas Wawan udah inisiasi nih. Kita ngobrol-ngobrol, mungkin kalau di kelas lebih formal. Yang kedua penelitian itu harus juga berdampak. Ya dampaknya bisa kita rasakan bagaimana kita berkolaborasi dalam berbagai hal. Yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Ini yang paling beririsan malam ini. Kegiatan kampus itu harus berdampak pada masyarakat. Nah, kalau kita lihat temanya beragam sekali, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lain-lain. Saya kira tidak akan kita obrolkan dalam satu tarikan napas pada malam hari ini. Dan izin Pak Nurpai barangkali kalau kita warnai dengan bijak. Saya berharap setiap orang yang datang di sini itu bisa berinteraksi, ya. Kita semua pemantik diskusi. Jadi nanti Mas Wawan, kafe ini harus menjadi ikon. Kalau Anda mau bicara, silakan datang ke kafe atau warung kopi, Warung pojok. warung pojok, nah Kompas. Jadi di situ kalau bisa kita sebarkan informasi. Jika kita mau ngopi, santai, dapat ilmu pengetahuan, datang ke warung kopi pojok di Kompas. Wah. Nah, saya kira tidak banyak sebagai pengantar ya. Ini juga sesama kita semua, Sivitas Akademika, lebih bagus lagi nanti ke depan ada warga lain, ada tamu. Dan saya berharap ini menjadi interaksi kita ya, Sa. Jadi kalau perlu semua bisa berbicara atau bertanya. Kalau bisa saya jawab. Kalau Pak Faisal bisa menjawab, Pak Faisal akan menjawab. Dan kita bertukar pikiran. Jadi tidak boleh, namanya juga santai, namanya juga beradu gagasan, namanya juga menghadirkan ide-ide cemerlang dan seterusnya. Itu harus dua arah. Saya kira gitu Ersa ya. Teman-teman yang lain di dalam tuh ada Pak Maul, silakan Pak Maul. Kalau ada ide-ide ya mungkin kita bisa obrolkan ya, yang lain teman-teman mahasiswa, pengunjung kafe terutama ya, kita beri tempat. Saya kira itu Ersa untuk mendalami ini. Saya persilakan Ersa untuk memantik. Nanti saya berdua dengan Pak Faisal sebisa mungkin bisa memberikan umpan balik. Demikian sebagai awalan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bapak Andi Muhammad Sadli. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan materinya oleh Bapak Nurpai. Atau bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya tentang Tridharma Perguruan Tinggi ini? Mungkin Ketua BEM kita ya, ada pertanyaan kah? Boleh? Sini maju ke depan atau bagaimana Pak? Di sana aja, oke. Baik. Di sini boleh? Ayo. Boleh dong tepuk tangannya untuk Ketua BEM kita. Di belakang juga ada mantan Ketua BEM kita ya, Bang Abel. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak, saya Adam, selaku Ketua BEM, izin bertanya Bapak terkait pendidikan perguruan tinggi ini. Salah satunya itu tadi yang pertama adalah pendidikan, yang
kedua itu adalah penelitian, dan ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Saya sendiri selaku ketua BEM itu tentunya kita memiliki berbagai macam program kerja yang bagaimana itu program kerjanya itu sudah ada sejak dari kepengurusan BEM pada tahun berapa mulai dari kepengurusan BEM awal itu tahun 1999. Pertanyaan saya adalah sedikit saja Bapak. Jadi sebagai dosen dari Seni Mulia Pratama, apakah Bapak memiliki ide atau masukan Bapak sebagai evaluasi dari kami selaku pengurus mahasiswa di Kelembagaan Seni Mulia Pratama untuk kedepannya agar dapat menjalankan tridharma perguruan tinggi menjadi lebih baik lagi Bapak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Andi Muhammad Sadli dan Bapak Haji Nur Faik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adam atas pertanyaannya, luar biasa sekali ya. Itu mungkin juga keresahan dari teman-teman yang diwakilkan dari Adam ya. Baik, untuk jawabannya silakan untuk Bapak Faisal selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya tidak salah menyimpulkan pertanyaan tadi, apa sih yang diharapkan atau fungsinya apa sih organisasi kemahasiswaan yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa yang terbentuk mulai tahun 99 sampai kini. Ya. Sejak kampus kita berdiri, itu saya pada posisi bidang kemahasiswaan sampai pada 2 periode, kemudian kejeda 1 periode kembali lagi ke bidang kemahasiswaan, kejeda 1 periode, waktu yang kejeda 1 periode itu kejeda Wakil 3-nya Bapak Wahyutri, kemudian kejeda masuk lagi ke Wakil 3, kejeda lagi waktu Wakil 3-nya itu Bapak Johannes Sugiyata, akhirnya sekarang kembali lagi ke bidang kemahasiswaan. Karena terlalu seringnya pada posisi itu sehingga mahasiswa Mulia Pratama memberikan sebutan saya ini bapaknya mahasiswa. Nah, maka tepat sekali pertanyaan dari Adam, Ketua BEM sekarang, ya, apa sih yang diharap? Kok di kampus kita itu perlu ada organisasi mahasiswa yang namanya BEM? Sebagaimana kita tahu bahwa mahasiswa itu tentu berbeda dengan siswa ya. Kemudian perguruan tinggi berbeda dengan sekolah. Nah, kewajiban dan tugas dari perguruan tinggi seperti yang saya sebutkan tiga pilar tadi ya. Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian ya. Ini salah satu penunjang terrealisasinya 3 pilar ini melalui organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa memiliki satu peran penting di situ. Karena mahasiswa itu bisa kita katakan sebagai agen of change, ya, agen perubahan. Mahasiswa juga bisa kita katakan sebagai moral power, ya. Mahasiswa juga bisa kita katakan sebagai iron stocks atau generasi penerus. Nah, dari substansi mahasiswa seperti itu, maka kalau kita himpun dalam sebuah organisasi yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, tentu akan sangat mungkin menunjang terwujudnya 3 pilar tadi. Ya, sebagai agen perubahan, tentu mahasiswa ini tidak pasif. Mahasiswa harus selalu peka terhadap segala dinamika dan perkembangan kampus. Bila memang ya ada satu gagasan
ada satu koreksi, ada satu kritisi, maka menjadi wajib hukumnya mahasiswa itu untuk menyampaikan. Nah, di sini mahasiswa memiliki sebuah wadah yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Dengan strukturnya dibagi beberapa bidang. Sesuai dengan bidang yang ada 4 bidang kalau saya tidak salah ya. Disitulah ya tugas dari mahasiswa, peran dari mahasiswa itu bisa tersalurkan. Kalau tidak ada organisasinya, sudah barang tentu mahasiswa ini lalu lintasnya menjadi tidak karuan di dalam menyampaikan gagasannya, aspirasinya, kritisinya, sehingga menjadi tidak efektif. Jadi itulah yang kita harapkan. Kenapa organisasi mahasiswa di kampus ini wajib terbentuk? Karena ini akan menunjang terwujudnya Tridharma perguruan tinggi. Nah, yang paling penting ya, melalui organisasi mahasiswa ini bisa memperoleh pengetahuan, keterampilan di luar dari kegiatan formalnya. Apa yang tidak Anda dapatkan melalui pendidikan dan pengajaran, Anda bisa dapatkan melalui organisasi mahasiswa yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Misalnya cara berkomunikasi, cara bersidang, cara menyusun sebuah rencana dan lain sebagainya. Itu bisa Anda dapatkan melalui organisasi. Maka berulang saya sampaikan, kebetulan hari ini ada ketua BEM, ada ketua MM, ya, berdayakan organisasi ini ya seproduktif mungkin. Bidang-bidang yang belum aktif diaktifkan, UKM yang belum juga berjalan harus didorong untuk bisa melaksanakan kegiatannya. Yang pasif harus bisa ditumbuhkan. Atau bahkan kemarin Adam sudah menyampaikan pemikirannya, Pak, bagaimana Pak kalau seandainya ke depan kita munculkan UKM baru yang ini kelihatannya sangat relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Saya katakan itu bagus. Sekarang langkahnya ya, Anda bisa sosialisasikan ya, kemudian nanti bisa inventarisir mana-mana mahasiswa yang punya kompetensi di bidang itu. Jadi melalui organisasi mahasiswa bisa juga menampung serta bahkan menyalurkan ya minat-minat, bakat-bakat yang tidak tersalurkan melalui pendidikan formalnya. Jadi sebagai agen perubahan, sebagai kontrol sosial, sebagai kekuatan mental, ya, dan sebagai generasi penerus. Tadi Pak Awi menyampaikan bahwa sebelum dia hadir sebagai dosen, sebagai struktural, Pak Awi juga sebagai mahasiswa. Pak Johannes juga sebagai mahasiswa, Pak Yoyo sebagai mahasiswa. Artinya apa? Ya, bahwa mereka sudah mampu merealisasikan dirinya bahwa saya sebagai mahasiswa dan saya akan siap menjadi generasi penerusnya. Mungkin saya hitungan 1-2 tahun lagi barangkali juga sudah purna. Tetapi bagi saya sebuah kebanggaan ketika sudah ada generasi penerusnya. Kita tidak tahu, 5-10 tahun ke depan, barangkali yang duduk di depan kelas, yang hadir di depan kelas, yang hadir di struktural adalah Elsa, Adam, Rizky, dan juga teman-teman semuanya. Atau CEO karena mungkin punya kesempatan waktu, hadir juga sebagai dosen STEM Pratama, gitu kan. Jadi saya pikir disitulah peran dari organisasi mahasiswa. Maka saya sering katakan, kalau Anda lulus di STEM Pratama, ya, dalam waktu 3,5 tahun tepat waktu, ya, tapi murni hanya belajar, ya, saya pikir itu bukan sesuatu yang istimewa. Akan lebih istimewa Anda lulus 4 tahun, tetapi selama Anda kuliah di Pratama, benar-benar Anda aktif di dalam organisasi kemahasiswaan. Dan saya pastikan Anda punya nilai plus di situ, ya. Biasanya, ya, yang paling kelihatan itu adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang aktif dalam organisasi itu, dia sangat luas, fleksibel di dalam berkomunikasi dengan lingkungan, masyarakat, ataupun dunia usaha yang lain.
Itu ya, Adam. Jadi sekali lagi, kalau berbicara peran dan fungsinya organisasi mahasiswa, ini sangat-sangat luar biasa. Maka untuk periode sekarang ini, ya, dari kondisi yang ada, targetnya, ya, Anda bisa kembali mengaktifkan semua organ-organ ataupun UKM-UKM yang belum aktif, ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya, ya, disusun, program-programnya disusun penuh dengan gagasan, ide-ide, sehingga mampu mewujudkan apa yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Itu saya rasa mungkin jawaban saya. Nah, di samping saya ini selain pakar peneliti, ini juga pakar organisasi kemahasiswaan, karena dalam sejarah perjalanan beliau waktu kuliah, ya, ini juga sebagai aktivis baik di Unhas maupun di UI. Nah, kita rasanya tidak menyia-nyiakan waktu yang berharga ini. Kita sama-sama mendengarkan pengalaman-pengalaman beliau di dalam malang melintang di organisasi kemahasiswaan. Terima kasih, Pak Andi. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Nurfai sudah diantar begitu banyak hal yang sudah disampaikan. Adam, Ketua BEM, ada 2 hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, BEM itu harus semenarik mungkin. Jadi, saya sarankan bagaimana ke depannya itu BEM Setia Mulia Pratama sudah harus diramaikan kembali. Saya melihat ada kecenderungan defisit aktivitas yang dulu-dulu kira-kira 10 tahun yang lalu itu selalu ramai di kampus. Nah, jadi pesan saya yang pertama adalah buat BEM itu semenarik mungkin. Dia harus menjadi perempuan cantik yang diminati banyak orang. Ya, jadi jangan mahasiswa itu menganggap BEM itu adalah milik sekelompok orang. Jadi buat dia semenarik mungkin. Tarik sebanyak-banyaknya mahasiswa. Tentu tidak semua bisa jadi fungsionaris, tetapi bagaimana mereka jatuh cinta terhadap kelembagaan itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Buatlah kegiatan-kegiatan yang mereka kira-kira atau semua mahasiswa bisa tertarik. Kita bisa diskusikan. Karena itu yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah kita harus banyak brainstorming. Kalau tadi ditanya bagaimana membangun kolaborasi untuk bisa menegakkan 3 pilar Tridharma perguruan tinggi itu, ya, kita harus banyak berdiskusi, harus brainstorming. Saya percaya yang namanya brainstorming itu adalah mengadu pikiran. Pikiran itu nggak boleh satu arah, harus 2 arah. Kalian harus mendengarkan kami, kalian juga harus didengarkan. Dari situ muncul ide-ide brilian. Jadi kalau mau Tridharma perguruan tinggi itu jalan dan beririsan antara apa yang dikerjakan oleh BEM dan kami sebagai dosen ini yang punya tanggung jawab jauh lebih besar, itu harus banyak bicara dan banyak bercakap-cakap. Saya percaya dengan percakapan itu akan muncul embrio, akan muncul berlian-berlian dan ide-ide yang cemerlang. Ya, jadi tidak bisa tuh nanti Anda jalan dengan sendiri-sendirinya, kami juga dosen jalan dengan sendiri-sendirinya. Nah, itu yang harus menurut saya kita lakukan sekarang ini. Banyak ngobrol, harus berbanyak ngobrol, 1 jam lagi, bercakap dan berinteraksi. 1 jam lagi. Kita tidak mungkin menyelesaikan satu hal dalam 1 malam, nggak bisa itu. Mesti kita bercakap, Ersan. Apa ini yang perlu Ya, kita lakukan? 1 jam lagi ya. Dan apalagi Yeah. generasi itu selalu melahirkan peran sejarahnya masing-masing. Apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah Pak Nurfai lakukan di masa lalu, dan
bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dunia kemahasiswaan, perkembangan penelitian, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat. Itu tentu saja punya variasi yang berbeda-beda. Jadi saya percaya bahwa brainstorming itu bisa melahirkan sesuatu yang kita sebut sebagai kolaborasi, dan bagaimana kampus itu bisa disebut sebagai kawah Chandra di muka, nah itu kampus berdampak. Itu sebabnya Dikti sekarang tagline-nya adalah kampus berdampak. Saya kira itu. Ya. Kita berikan tepuk tangan. Yang lain lagi. Ya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak Narbay dan juga Mbak Andi. Teman-teman yang lain ada pertanyaan kah? Kita diskusi bersama malam hari ini. Jadi gini Pak, mumpung kita lagi ketemu, ya kan, mumpung lagi di acara forum-forum seperti ini Pak, pertanyaan saya juga ya, pertama, kalau kita bicara kampus seperti Mulia Pratama, ya, tempatnya di Bekasinya di mana Pak? Ya. Tempatnya ya. Ya. Yang kedua, paradigma masyarakat. Itu terkadang kalau kita kuliah itu mahal. Nah, ada program atau mungkin bantuan dari pemerintah, mungkin Kartu Indonesia Pintar mungkin, atau beasiswa apa Pak, yang mungkin dimiliki kampus di Mulia Pratama, sehingga penonton yang ada di rumah nih, kalau saya lihat ini penontonnya banyak banget Pak soalnya. Banyak. Iya banyak. Jadi Banyak ya penontonnya. tahu juga nih, ya kan? Kalau mau kuliah itu nggak mindsetnya, wah biayanya mahal, mungkin per semester, ya kan, per KS mungkin. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi pertama tadi tempat, ya tempatnya di mana. Yang kedua itu mungkin program-programnya atau mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah yang bisa ditempuh itu apa, sehingga bagi masyarakat yang tidak mampu, ya kan, itu juga tidak kalah Pak dalam sisi pendidikannya. Jadi nggak putus sampai SMA selesai lah, kuliah mahal. Nah, mungkin biar pada tahu nih Pak, ya biar pada tahu, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya silakan ke Pak Rufai. Silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Wawan Widodo. Kampus Timur Pratama itu ada di Jalan Jawa Martono, tepatnya di Lampu Merah, Laut Timur, di Margahayu. Kebetulan lokasinya cukup strategis sehingga jangkauannya mudah dituju, baik itu dengan busway, dengan LRT, dengan kereta. Yang kedua, Kampus Timur Pratama juga berperan aktif di dalam memberikan satu beasiswa kepada mahasiswanya, baik itu beasiswa dari Pemkot Kota Bekasi, kemudian beasiswa dari KIP, maupun kita sedang mencoba untuk mendapatkan bantuan atau beasiswa dari Pemkap. Cuma belum terrealisir. Yang sudah terrealisasi adalah program KIP dan program beasiswa Pemkot. Selain itu, kita juga akan mencoba untuk menyasar dari perusahaan-perusahaan besar, ya, yang sudah mengalokasikan dana CSR-nya untuk bisa juga berperan aktif di dalam mendukung suksesnya proses belajar atau kuliah bagi mahasiswa Timur Pratama. Nah, tema Anda
mudah-mudahan terus berkembang maju jadi besar, Amin. yang kemudian nanti akan mengalokasikan dana dasarnya ke proses pembelajaran mahasiswa ST Purwakarta. Wis, Ya, amin. kita adakan bersama, mudah-mudahan Bangada bisa terus maju. Amin. Ya, jadi itu ya penonton semuanya. Tempatnya tadi sudah disampaikan, ada di Jalan Joyo Martono di kalau keluar dari tol Bekasi Timur itu kalau nggak salah ada sebelah kiri Pak ya, setelah lampu merah ya. Ya 500 meter ya. Jadi cukup strategis dari beliau sampaikan. Wah, jalan kaki dari LRT ya. Waduh, LRT Jatimulya. Dan juga nggak usah khawatir ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin terbatas terkait dengan dana, ya kan, biaya, banyak cara menuju sukses. Ya, yang penting mau niat kuliah. Udah Pak ya? Betul, betul. Iya, karena memang apa ya, bantuannya cukup banyak nih kalau kita dengar tadi nih. Ini harusnya menjadi atensi bagi penonton ya. Kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton anaknya, oh udah SMA lulus, ya terbuka lah ya pikirannya biar apa diterlanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin gini Pak, nih saya mewakili dari penonton aja nih. Kan banyak juga nih dari teman-teman saya ya yang bekerja gitu Pak. Iya kan? Jadi kalau siangnya kerja Pak, nah ada solusi nggak Pak terkait dengan waktu kuliahnya? Nah, itu menjadi kendala juga Pak bagi kita yang pekerja-pekerja. Mungkin bisa dijawab Pak, kan? Ya, tentu ada Mas Wawan. Jadi tadi udah benar, yang penting berniat. Cara pandangnya diubah dari tidak mau menjadi mau. Kalau mau pasti bisa. Dimana ada kemauan, di situ ada jalan. Kampus ini biayanya bisa dicicil, hanya 400.000 per bulan. Ya. Untuk yang punya aktivitas seperti bekerja, ada kelas shift ya Pak, ada kelas shift yang boleh dipilih oleh seorang mahasiswa. Misalnya kalau dia bekerja di pagi hari bisa masuk di kelas malam, atau sebaliknya kalau dia bekerja di malam dia bisa masuk di kelas pagi. Jadi saya kira di zaman sekarang ini Mas Wawan, tidak ada alasan lagi orang atau anak-anak SMA yang baru tamat untuk tidak kuliah. Kita punya prinsip, salah satunya adalah low cost, high quality. Jadi biayanya super murah, bisa dicicil, ya, dan kita menjanjikan, bukan hanya menjanjikan, dosen-dosen kita alumni universitas terbaik, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Ada yang kuliah di Amerika Serikat, lulusan Amerika Serikat, meskipun tidak banyak tentu saja. Ada lulusan dari perguruan tinggi negeri dan top di Indonesia ini. Ada lulusan UI, Unair, Universitas Hasanuddin, dan lain sebagainya. Jadi kampus ini sekali lagi adalah kampus menurut saya pilihan terbaik untuk warga kota Bekasi dan sekitarnya. Datanglah ke kampus kami ya, para audiens sekalian yang menyaksikan hari ini. Kampus ini insya Allah tidak akan menyesal ya. Dosen-dosennya seperti ada Pak Nurpai, punya jam terbang, punya pengalaman yang mumpuni di dalam mendidik maupun mengimplementasikan tema kita malam hari ini, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi sekali lagi, kampus ini adalah kampus yang tidak lagi menjadi hambatan buat yang tadi apa istilahnya, yang tidak punya uang. Ya, tadi udah disampaikan, semua jenis beasiswa kita siapkan secara, tentu saja tidak semua bisa mendapatkan itu karena memang persyaratannya secara selektif bisa didapatkan oleh mahasiswa yang mendaftar. Saya kira itu
Elsa, Mas Wawan, silakan dilanjut. Pak Nurpai, barangkali ada Cukup. yang ingin ditambahkan. Ya, jadi kalau pekerja-pekerja pabrik gitu Pak, kan di samping kita ini kalau kita bicara Bekasi ya, kabupaten itu kan ada kawasan MM 2100, ya kan. Terkadang teman-teman itu kendalanya kena shift Pak, ya kan. Bulan ini mungkin shiftnya shift pagi, ya kan. Bulan depan shiftnya itu shift malam Pak. Nah kadang kan gimana ya, kendalanya, wah saya bisa bulan ini ya, bulan depan nggak bisa. Nah itu ada solusi juga nggak Pak kira-kira Pak? Jadi biar terbuka nih, ya kan, pikiran teman-teman semuanya, para penonton semuanya ini biar terbuka Pak. Kalau misalkan, oh saya bulan ini shift pagi, ya kan, bulan depan shiftnya shift malam. Aduh kalau saya kuliah, kapan berangkatnya, ya kan? Ini apakah ada solusi Pak kira-kira Pak? Mohon arahannya Pak. Oke, terima kasih. STEAM Pratama hadir dengan berbagai macam solusi, baik dari, kalau tadi pertanyaannya masalah pembiayaan, solusinya adalah beasiswa. Sekarang kalau masalah waktu, ya, tadi ditanyakan banyak para pekerja yang banyak para pekerja yang dia kerjanya shift, maka di kampus STEAM Pratama juga ada menyediakan kelas shift. Ada menyediakan kelas shift. Ketika kerja pagi, kuliahnya ikut malam, dan ketika kerja sore atau kerja malam, bisa mengikuti perguruan pagi. Hal itu tidak mengurangi efektivitas belajarnya. Beberapa mahasiswa yang barangkali Mas Wawan juga sangat akrab, yaitu Mas Supardi, itu juga kelas shift, dan saya melihat dia cukup aktif sekali, ya, cukup aktif sekali dalam mengikuti perkuliahan, mengikuti irama kerjanya. Jadi pada saat dia kerja pagi, yang ikut kuliah malam, tapi pada saat dia kerja malam, ikut kuliah pagi. Jadi tidak ada masalah. Andai toh, Pak, bagaimana kalau long shift? Kita kerja sampai 12 jam, sehingga tidak bisa masuk di kelas pagi, kemudian mau masuk malam juga pulangnya sudah jam 8 malam. Di samping capek, waktunya juga sudah tinggal 1 jam perkuliahan. Nah, solusinya tetap ada, ya. Ketika mahasiswa yang bekerja long shift, ya, maka kalau dengan terpaksa tidak bisa mengikuti pagi atau malam, dia bisa mengambil kelas online. Jadi tetap saja perkuliahan bisa dapat dilaksanakan. Artinya ketika semua solusi ini bisa ditempuh, apa yang ditargetkan 3,5 tahun, paling lama 4 tahun lulus itu akan bisa tercapai. Jadi kesimpulannya bahwa kendala waktu, kendala kerja, kendala biaya, STEAM Pratama adalah solusinya. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman semua ya. Luar biasa ya. Jadi seperti topik kita pada malam hari ini, yaitu ngobrol pintar ya. Jadi ngobrol pintar itu bukan cuman ya ngobrol hahi-hahi, tapi dari obrolan lahirlah gagasan, ya. Dari gagasan lahirlah solusi. Seperti sekarang nih Pak, ini solusi kan? Nah bagi teman-teman nih, karena di luar sana banyak Pak, sebenarnya yang mereka mohon maaf ya pengen kuliah tapi terbentur masalah waktu dan biaya. Ya, kadang biayanya ada, waktunya nggak ada Pak. Kadang waktunya ada, biayanya yang nggak ada. Yang paling pokok kemauan. Nah, itu. Ya. Wes, makasih ya Bu ya. Kopi ya, duduk manis nih kasih kopi ya. Gimana nggak enak ya kan? Ya kan. Biasanya Pak, kalau nyeruput kopi gini Pak, inspirasi keluar Pak. Wah. Iya, apalagi ditambah dengan rokok Pak. Oh, biasanya ide-ide itu langsung. Iya kan?
Lalu keluar gitu kan. Emang gitu. Saya sedikit Mas Wawan. Siap. Pak Rufai. Jadi kuliah itu Atau sekolah itu soal cara pandang juga. Jangan sampai biaya dan waktu itu kita jadikan sebagai blocking mental. Jadi sebetulnya memang dia nggak kepingin, cuma dia bilang saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu. Jadi kalau saya, warga Bekasi kalau mau kuliah, mesti dari niat tadi itu dulu. Kalau berniat, mestinya tidak ada hambatan. Karena kekuatan niat itu jauh melampaui hambatan-hambatan. Jadi di dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan mental block. Jadi kadang-kadang orang belum mencoba sudah ngalah, ya sudah kalah. Jadi kita tidak boleh begitu, Mas Wawan. Jadi saya harap warga Bekasi semuanya berniatlah atau mulailah dengan keinginan untuk kuliah. Saya yakin kalau Anda mau kuliah, yang namanya hambatan seperti biaya kuliah dan waktu itu akan menjadi mudah, ya. Apalagi ada kampus kita, Setie Mulia Pratama, ya, menawarkan solusi bagi yang sibuk dan uangnya terbatas. Ya, 400.000 per bulan itu terjangkau apa tidak? Nah, Fleksibel juga. fleksibel, ya. Ini saya mau bilang sebenarnya bisa menunggak nggak apa-apa, tapi dibayar juga. Nah, ya, ayo kita kuliah semua di nunggu KIP. Nah, ini ada alumni KIP, namanya Mas Abel. Silakan bersaksi, Mas Abel. Ya, silakan dilanjut, Mas Wawan. Iya. Memang ini Pak, apa namanya? Tadi Bapak sampaikan itu betul, ya. Jadi kadang udah pikiran ini atau paradigmanya itu udah apa ya? Blocking mental ya, betul ya. Jadi ya belum apa udah kalah berperang. bisa entrepreneurship kan sama aja Mas Wawan. Banyak orang diajak berbisnis, saya memang nggak bisa Mas. Saya begini aja, wah, itu susah. Itu mental block gitu. Mental block. Tapi topiknya sekarang bukan entrepreneur, Tapi Pak. sama cara pandang aja sebenarnya. Topik kita itu ini Tridharma Perguruan Tinggi tentang dunia pendidikan, dunia akademik, bukan entrepreneur. Nanti kalau panjang-panjang, Pak, kartunya kebuka nih. Ya. Ya, silakan Abel. Ayo, mungkin Ya, pertanyaan. apa penonton juga yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa sampaikan ya. Sampaikan di kanal YouTube ya, kanal YouTube kita yang sudah tayang ya. Silakan ajukan pertanyaan atau ada kendala-kendala apa ya. Jadi biar dari obrolan ini lahir gagasan. Ya kan, dari gagasan maka akan hadir solusi. Ya, solusi bukan hanya untuk di sini, tapi juga semua pemirsa yang di rumah. Nah, itu penting ya. Silakan, ini ada pertanyaan. Ayo silakan yang tanya. Ada Santai aja. Saya sampaikan dalam kesempatan ini ada sebuah momen yang indah. Jadi kalau startingnya Mas Wawan Widodo ini, ya, setelah berhasil merintis usaha, membangun sebuah perusahaan, kemudian baru terpikir untuk melanjutkan pendidikan. Nah, saya pikir teman-teman mahasiswa semuanya ini, ya, juga harus punya pemikiran yang sama, hanya agak sedikit terbalik. Kalian semuanya startingnya adalah belajar pendidikan. Setelah malam hari ini kita hadir di PT Makada, mudah-mudahan Anda terpacu, Anda terdorong untuk bagaimana bisa mengikuti jejak dan langkah dari Mas Wawan Widodo, yaitu membangun sebuah usaha. Jadi harapan saya ini bukan hanya sekedar sebuah obrolan biasa, tetapi mampu
mampu memotivasi, mampu memberikan satu semangat. Mas Wawan terdorong semangat untuk menggali ilmu lebih dalam lagi melalui kampus STIM Pratama, dan mahasiswa STIM Pratama mampu ya bangkit dan semangat untuk juga melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana Mas Wawan lakukan. Itu saya rasa poin pentingnya kita ketemu malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Wawan. Zaman ya, perubahan teknologi, apalagi AI itu udah nggak bisa dibendung, Pak. Ya kan? Kalau dulu, ya kan, mungkin hampir semua kampus itu menggunakan polanya masih nyebar flyer, ya kan? Flyering lah, Pak. Ya kan, mungkin instansi-instansi. Ya. Kalau sekarang media sosial, Pak. Nah, ini yang jujur saya jalankan nih sekarang nih. Karena kalau kita nyebarin flyer itu buat bikin nasi uduk, Pak. Nah, masalah juga kita kan. Udah biaya, ya kan, isinya padahal bermanfaat. Buat bikin nasi uduk. Rasa-rasanya sedih banget, Pak. Makanya kalau kita tampilkan di media sosial, platform media sosial kan sekarang banyak, ada Facebook, Instagram, YouTube, apalagi TikTok yang sekarang lagi ngetren banget nih, ya kan? Itu malah justru penontonnya itu banyak, Pak. Udah 2. Peminatnya juga banyak. Karena apa? Karena eranya udah berubah, ya kan? Anak-anaknya bukan anak-anak zaman dahulu, Pak. Anak modern semua. Iya. Jadi yang mana nggak lepas dari gadget, Pak. Iya, nggak lepas dari gadget. Jadi semua media kita lihat itu carinya Google, Pak. Bahkan yang terbaru itu ada AI. Nyari apa aja ada, Pak. Ya kan? Nah, itu memang perlu perhatian khusus juga, Pak, di dunia pendidikan ya, terutama kampus-kampus harus bersiap dalam dinamika perubahan zaman saat ini, ya. Dan itu media sosial itu dampaknya sangat luar biasa, Pak. Ya kan? Kalau kita di entrepreneur, Pak, di bisnis, ya kan, low cost, high profit, Pak. Cost-nya kecil, ya kan? Untungnya besar, profitnya besar. Teman-teman yang ada di sini dan juga penonton yang ada di rumah, nah, Mas Bayu ini aktif ya, aktif di media televisi, ya, di TikToknya juga ada, bisa dicari, namanya Bayu Lesmana. Ya, karena terbatas waktu, ya, yang mana dari awal ya kita setting ini sampai dengan jam 10 malam, ya, sehingga nanti poin-poin, ya kan, yang bagus, nggak kalah menarik di dalam kesempatan hari ini nanti mungkin bisa kita bahas di lain waktu, ya, Pak, ya. Yang tentunya nggak kalah menariknya lah, ya, karena memang ini perdana, ya, perdana, jadi perlu banyak belajar dari sisi mungkin tanya jawab, mungkin audionya juga, tempatnya juga, ya kan, keterbatasan kesiapan waktu, Pak, ya. Mungkin yang terakhir saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk narasumber kita pada malam hari ini. Dan tema pada malam hari ini tadi balik lagi bidang akademik, ya, tentang Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama, dan juga disponsori oleh PT Makada Sukses Bersama, di mana di warung pojok Kompas, ya, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman dan juga penonton yang ada di rumah yang udah ready dari tadi dengerin kopi kita perdana, ya, pada malam hari ini. Terima kasih, saya Elza. Mohon maaf jika
ada kesalahan pada saat pembawaan acara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.